Oke, hari ini bahas tentang satu hal yang berkaitan dengan penulisan dan publikasi ilmiah. Saya ingin memberikan satu pendekatan di mana teman-teman bisa harapannya memanfaatkanlah self-editing, melakukan sebuah upaya mengedit sendiri gitu, mengakses sendiri, mengoreksi sendiri gitu ya. Oh, kita ngomongin soal penulisan ilmiah dan publikasi. Saya merahin nih, buat teman-teman ini nih, kudu harus jadi prasyarat yudisium. Ya, kalau enggak, ada banyak pekerjaan lain yang bisa lebih cepat selesai dan mungkin lebih menyenangkan gitu ya. Kenapa kemudian kita melakukannya adalah karena requirement ya dari graduate thesis, assessment dan sebagainya. Tapi atas alasan tadi, perkenankan saya untuk menambah bahwa sebetulnya menulis itu di luar urusan kewajiban menyiapkan, kita punya ada semangat altruistik gitu, supaya membuat kontribusi manfaat dari tulisan-tulisan kita. Tells others tentang good news, tentang hal yang baik yang kita lakukan ya di rumah sakit dalam studi kita. Jadi saya mau melengkapi paket teman-teman selain yang merah, please juga lihatlah bahwa ini juga ada sesuatu yang jadi benefit. Please bahwa dia juga nanti jadi bermanfaat untuk career development and job promotion dan seterusnya gitu ya, atau personal self development. Sehingga atas dasar itu mungkin saya cerita bahwa kenapa saya memang terus menulis ya, sehingga pernah menjadi bagian dari periset paling aktif per fakultas ketika di-assess dari 2015 hingga 2020, jadi perjalanan panjang. Saya sempat menempati urutan pertama di fakultas Nidumila Imtiaz, ada Prof. Haryoto, ada Prof. Besral, ada Prof. Adang yang kelima, ada Prof. Indri misalnya. Itu mengatakan semangatnya adalah mencoba mendiseminasi manfaat dari sebuah penelitian. Ini ini nama saya seperti itu. Untuk mengatakan. Jadi atau buku-buku mungkin beberapa teman-teman juga sudah membaca buku saya untuk mengatakan bahwa bukti bermanfaatnya apa? Saya menulis dalam 6 bulan, mengamati 6 bulan pertama saat COVID. Ada satu periode Januari-Juli yang saya tulis di Frontier, sekarang Frontier Public Health Q1. Misalnya di tahun 2022, jadi ketika terbitnya akhir 2021, saya juga cukup terkejut bahwa itu dibaca oleh 8.900 sambil 9.000. Dan kemudian di sini ada Jerman, ada Swedia, ada Portugal dan sebagainya, dengan negara terbanyak selain Indonesia yang kedua adalah Amerika membaca ini. Ya, kemudian Filipina, lainnya Australia. Itu tahun 2022. Ketika saya mencoba melihat lagi tahun 2024, angka yang tadi 8.900 sekarang sudah hampir 11.400. Ternyata bertambah gitu ya. Seketika saya kemudian ngecek lagi, baru saja kemarin untuk kepentingan ini itu sudah di 16.729. Jadi yang melihat 16.729 dan tahun berlalu sejak ini terbit, tapi terus masih melihat, kita lihat ininya meningkat gitu ya. Yang mendownload, yang melihat dan sebagainya. Dan negaranya ini Amerika 2.978 membaca paper ini, Filipina, Australia, Cina dan sebagainya. Jadi artinya kalau ada hal yang baik, kita bisa diseminasi secara meluas gitu. Itu penyemangat bahwa nggak cuma yang merah, teman-teman ngomongin penulisan dan publikasi ilmiah, tapi juga ada yang biru, ada yang hitam dan sebagainya gitu ya. Nah, itu semangatnya. Sehingga saat ini mari memulai, ketika kita membahas tentang penulisan ilmiah dan publikasi nantinya, mari tools itu tentang self editing approach adalah sesuatu yang menjadi logis karena dalam membuat sebuah tulisan yang akan disiapkan publikasi dalam pendekatan sistem, ada yang span of control kita, ada yang urusannya kita bagaimana menentukan kualitas, ada yang urusannya kemudian ditolak atau tidak sphere of influence soal jurnalnya, dan Bu Dwi yang lalu pertemuan yang lalu sudah membahas. Secara umum teman-teman berada di sini kan start menyiapkan, menulis, cari ide, bimbingan dengan sebagainya sampai pada siap untuk submit a paper. Ya, baru kemudian apakah sesuai dengan dasar dan sebagainya. Kalau yes akan berlanjut, assign reviewer, kalau tidak di reject langsung. Tapi artinya sebelum kita submit itu kontrol kita untuk memastikan berkualitas nggak, topiknya menarik nggak, punya relevansi problem yang dianggap signifikan dipandang oleh orang lain kah, atau menurut kita saja penting buat orang lain, ngapain itu diteliti dan sebagainya. Itu adalah kontrol kita. Atau kalau hal yang lain lagi, seperti tadi, dari sinilah, di sini memang sudah kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi sekarang self editing adalah sesuatu yang sejak pertama memikirkan, berkonsultasi, menuliskan, membuat draft, itulah yang akan kita siapkan. Dan apa yang harus di self editing, apa yang harus kita assess sendiri gitu ya, melakukan proses kurasi kita sendiri, sistematikanya, isinya, etikanya, ya, pakai AI-nya seperti apa, apakah benar-benar AI itu tidak lagi imitasi tapi dia mengambil alih kita ya, dan kemudian kita meminta dia membuatkan datanya, menulis atau dan sebagainya, atau teknis pada kelaziman pada outer guidelines. Kurang lebih itu misalnya untuk penulisan 5C, kejelasannya, conciseness-nya, ya, benar-benar kemudian koheren, konkret enggak, real enggak, dekat enggak, ya, coherence enggak, konteks misalnya 5C, itu cara-cara ini. Atau kalau pas menulis kalimat misalnya, kalimatnya efektif atau enggak, terlalu panjang kah, paragraf sama dengan kalimat dan sebagainya. Kita enggak seperti ini dianggap sudah selesai ya, kita akan lebih cepat. Begitu aspek etik,
similarity, Turnitinnya berapa persen, source utamanya tidak boleh lebih dari 3%, kalau kemudian overallnya tidak boleh lebih dari 25, tempat lain akan bahkan diturunkan. Buat saya biasanya untuk pembimbingan saya minta lebih rendah lagi, ya, instead of daripada harusnya 25 atau 20, saya minta kalau bisa di bawah 15. Parafrasenya gimana, pemanfaatan AI dan sebagainya, itu hal-hal aspek etik. Kita sudah pernah membahas, jadi saya lewatkan, Turnitin dan sebagainya. Nah, bentuk baku dari penulisan ilmiah adalah sebuah outline dari scientific atau academic paper, ya, terutama untuk konteks public health, yang mendekati atau dimaknai dengan singkatan IMRA, Introduction, Material and Methods, Result, and Discussion, atau Conclusion, IMRAT DC, atau bahkan tambah IMRAT DCR. Introduction, background, pendahuluan, kemudian material atau metodologinya, hasilnya, pembahasan atau diskusi, conclusion, dan rekomendasi, IMRAT DC. Ya, kurang lebih itu cara paketnya. Tubuh utuh dari sebuah tulisan ilmiah harus seperti itu. Kalau kemudian nggak ada hasil, nggak ada metode, dia dianggap bukan atau belum memenuhi kaidah lazim yang banyak digunakan untuk kesehatan masyarakat. Terbanyak paper, typically 3.000 words. Nah, kemudian kita bisa akan melihat nanti apa yang dari jurnal yang kita tuju itu gimana author guideline-nya. Tapi almost all papers in health literature mengikuti tadi introduction, method, result, and discussion atau kemudian conclusion. IMRAT gampang sekali ingatnya, IMRAT ya. Mulai struktur formalnya judul, title, abstrak, ada yang 150, ada yang 100 tapi jarang. Sehingga kalau 100, 150 tuh nggak pakai background di MRAT-nya. Langsung aims of this study, objects of this study, objective of this study, kan gitu ya, tujuan dari ini seperti itu. Goal of the study gitu. Keywords-nya 3, 5, 7, terbanyak di 4 atau 6. Ya, ada yang 8. Lalu introduction dan literatur review 100 atau 200 kata, menjelaskan introducing topiknya, kenapa topik itu, kenapa penting, ya. 1 atau 2 paper objektif di akhir dari introduction. Metodenya, metodologi, etik, statistik, hasil, diskusi, conclusion, dan acknowledgement, dan seterusnya. Ini kurang lebih standarnya, tubuhnya jadi ada title tuh mirip, kalau gampang melihatnya tulisan seperti tubuh, title itu seperti mata. Dia menceritakan isi seluruh tubuh dari pandangan mata, kan kita rasanya bisa mengenal seseorang dari bagaimana mata. Kalau gampang mengingatnya seperti itu. Abstrak seperti wajah. Jadi dia miniatur dari IMRAT tapi dalam yang lebih kecil. Lalu keyword dan sebagainya. Lalu introduction, kemudian metode itu ada yang menggambarkan seperti proporsional, juga seperti buah pir. Jadi awalnya kecil, kecil agak menggendut, nanti mulai di paling gendutnya di hasil, ya, mulai agak gendut di metodologi, ya, di hasil pembahasan masih tetap gendut, mulai mengecil di kesimpulan dan saran. Kadang-kadang seringkali suka nggak berimbang, hasil banyak tapi kita kehabisan daya tenaga untuk membahas, langsung mengerucut. Nah, itu nggak baik, tidak proporsional, gitu ya. Lalu itu tuh dia. Kita nanti latihan sebentar. Ini cuma mengenalkan sebentar self editing. Sekarang judul. Masing-masing udah punya judul belum? Kalau Mas sudah punya, sesederhana apapun, please tuliskan di chat room. Lalu nanti dengan kaidah title kayak gini, mikir sendiri nih, udah cukup keren nggak ya? Udah fit nggak ya? Udah cocok nggak ya? Udah pas nggak ya? Gitu ya? Misalnya nih, latihan. Bikinin judul dong dengan rumusan masalah kayak gini, kira-kira apa judulnya? Ini cara kita untuk tangkap ini. Biar dapat CP nih. Nih, coba silakan, teman-teman. Kualitas pelayanan adalah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi. Sebenarnya bahasa Indonesia salah, yang benar adalah memengaruhi. Tapi saya ambil dari apa adanya, dari salah tulisannya tersebut. Mengaruhi kepuasan pasien. Kepuasan pasien merupakan indikator keberhasilan dalam pelayanan rumah sakit, di mana adanya informasi kepuasan pasien akan memberikan gambaran seberapa bermutunya pelayanan telah diberikan kepada pasien. Ini sebenarnya dari sisi kalimat banyak yang tidak terlalu efektif, tapi it's okay, saya nggak ubah, biarin aja. Dari latar belakang masalah, diketahui bahwa ruang rawat inap anak Sakura rendah. Padahal dari data yang diperoleh menunjukkan jumlah kunjungan pelayanan merupakan kunjungan paling tinggi dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah pasien anak yang dirawat ini hanya 0,5%. Ya, tadi kita akan bisa melihat misalnya kalau menunjukkan merupakan kunjungan paling tinggi dari tahun ke tahun meningkat, harusnya ada data. Tapi oke lah, anggap ini benar ya. Tidak hanya data tapi juga sedangkan hasil kepuasan pasien dilakukan rutin oleh bagian humas menunjukkan kepuasan pasien mencapai rata-rata 90 untuk seluruh bagian. Ini di atas harusnya dipis. Kira-kira judulnya apa ya? Baca ini. Silahkan tuliskan, saya tunggu. Apa judul dari rumusan masalah ini kira-kira? Ini cara kita untuk mengatakan judul itu seperti seperti mewakilkan apa isinya ini. Silakan, boleh tebak, boleh dengan langsung bicara, boleh teman-teman saya undang menuliskan. Yuk. Belum ada nih. Mbak Indah mau nyoba, Mbak Putri mau nyoba, Gaby mau nyoba, Mbak Nisa mau nyoba. Ayo silakan. Tulis, saya tunggu tulisan atau boleh ngomong langsung boleh. Izin Prof. Ayo, monggo. Analisis penyebab atau gap, analisis
gap antara kunjungan dan ruang rawat inap di Rumah Sakit Anak Sakura, Prof. Baik, terima kasih Mbak Nisa sudah mencoba. Teman-teman ada yang mau benerin atau ada yang mau nambahkan atau ada yang mengatakan oke memang begitu? Silakan. Izin menambahkan, Prof. Boleh, silakan. Yuk. Hampir setuju dengan Dokter Nisa, Prof. Cuman kalau dari saya, analisis faktor penyebab rendahnya bor ruang rawat inap Anak Sakura di Rumah Sakit X, Prof. Oke, ada yang lagi mau satu lagi? Sebelum saya klik jawabannya. Ada satu lagi? Mbak Gevi mau? Iya, sama kayaknya Prof, analisis faktor penyebab rendahnya Oke. ruang rawat inap di tengah tingginya tingkat kepuasan pasien tadi. Analisis hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pasien di unit rawat inap anak Rumah Sakit Ananda Bekasi. Jadi tidak menstated soal penyebabnya akhirnya apa. Tapi ini adalah judul tesis. Kalau mau membuat sebuah judul artikel tidak akan bisa sama persis. Seringkali saya kalau dalam kapasitas sebagai editor akan mengatakan hubungannya apa yang akhirnya ngubungin, yang connect, yang nyantol, yang relate dengan kualitas itu apa. Jadi kita akan misalnya ternyata adalah kepuasan pasien yang rendah, kita akan mengatakan sebagai judul artikel rendahnya kepuasan pasien dan pengaruhnya atau hubungannya dengan rendahnya dengan rendahnya kunjungan gitu. Jadi misalnya ya tadi dengan berkurangnya gitu. Ketangkap ya. Jadi diambil isinya itu gitu. Kalau ini judul tesis, kalau dalam judul artikel kan ada beberapa tuh faktornya, misalnya kepuasan pasien atau misalnya kemudian kita akan bisa mengatakan responsiveness dan empati sebagai faktor yang menyebabkan rendahnya empati yang sebenarnya berkurangnya atau menurunnya kunjungan di ranah ini gitu. Jadi udah kita stated tuh ini hasilnya. Tangkap ya teman-teman. Itu caranya begitu. Jadi dia nggak lagi dengan linear aja analisis faktor. Itu kan gambaran awalnya berhubungan. Itu masih statistik banget. Isinya yang lebih catchy, lebih ngundang orang. Oh, empati dan responsiveness di rumah sakit itu penting loh. Apalagi urusannya ke anak gitu. Kalau nggak mampu berempati misalnya gitu. Akan orang membaca. Coba lagi yang berikutnya. Ini. Gizi menjadi hal penting dalam menjaga imunitas. Gizi yang tepat dan optimal diperlukan tubuh agar dan sebagainya. Untuk mengaktifkan maka sistem dan sebagainya. Oleh karena itu gizi optimal dibutuhkan asupan gizi yang dapat. Terus kemudian RI telah menerbitkan kebijakan pelayanan gizi rumah sakit dan sebagai pelayanan gizi yaitu bagian integral dalam membantu proses kesembuhan pasien. Kira-kira apa nih kita ngomong apa untuk dimasukkan dalam judul ini lepas dari secara bahasa ada masalah salah ya misalnya respon dalam bahasa Indonesia respons di KBBI karena kita menyerapnya dari bahasa ini. Apa? Ayo sekarang siapa yang mau coba? Kira-kira judulnya apa? Bang David, mau coba? Dampak gizi ya, Prof, dalam proses penyembuhan pasien. Terima kasih Mbak Nisa, luar biasa semangat. Siapa lagi yang lain? Ayo. Izin, Prof. Boleh, monggo. Mungkin kira-kira gambaran pelayanan gizi dalam mendukung proses kesembuhan pasien COVID-19 di rumah sakit. Oke, ada mau satu lagi? Siapa? Peran asupan gizi dalam mendukung sistem imun pasien COVID di rumah sakit. Nih, Mbak Ami, terima kasih. Oke, ya. Bagus-bagus nih. Analisis yang tadi analisis penyebab rendahnya bor ya. Oke, tadi sudah. Baik, coba kita lihat kenapa jadi keputus nih. Oke, kita lihat ya. Sudah terlihat lagi nggak? Terlihat, Prof. Yang tadi ya, sudah yang lihat tadi ya. Implementasi kebijakan pelayanan gizi. Tapi ini judul tesis. Kalau mau di artikel, tadi yang misalnya dituliskan oleh Mbak Ami atau Mbak Nisa justru lebih muncul tuh tentang bagaimana ya ketika diterapkan dengan baik, diimplementasikan kebijakan pelayanan gizi sesuai dengan standar, ternyata ada pengaruh nggak sama pasien-pasien dan sebagainya. Itu yang lebih diambil, gitu ya. Nah, itu sebuah insight untuk mengatakan judul tersebut adalah, nih satu lagi nih, baru kemudian nih, pemanfaatan MCU sekian. Ya, pemanfaatan tersebut perlu ditingkatkan agar rumah sakit mampu melaksanakan tugas pokok secara optimal. Pelanggan perusahaan dan instansi adalah penyumbang pasien besar, yaitu 60-72% dari pasien swasta. Supaya meningkatkan pemanfaatan sangat perlu MCU mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada pemanfaatan MCU. Judulnya apa? Kira-kira. Udah di-clue-in sebenarnya itu kan, bahwa faktor-faktor yang berpengaruh gitu kan ya? Iya, Suara benar. saya ya gitu. Tetapi ini tujuan kalau hubungan jawaban tesis tadi berpengaruh pada pemanfaatan. Ini judul tesis. Kalau kemudian kita mau membuatnya menjadi lebih menarik, kita akan mencari tahu kalau dia sampai multivariat, kita akan tahu faktor yang paling dominan. Kita munculkan, misalnya faktor apa dan apa, misalnya tarif dan kemudian kenyamanan sebagai faktor yang paling berpengaruh pada pemanfaatan. Misalnya gitu, itu akan bisa lebih muncul seperti itu. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena title itu pertama, kita akan menyebut setiap kata pertama, huruf pertama adalah capital. Make a strong and informative statement
Convey exactly what your paper is about. Tentang apa kita dan bahkan metodologi you are using. Seringkali jurnal tertentu meminta kita menyebutnya titik 2 studi kasus, qualitative approach, atau kemudian multi case study, atau comparative study, atau kemudian SLR, atau kemudian menyebutnya naratif, bukan sistematika, atau scooping review. Jadi itulah suatu hal yang secara persis exactly ya menyampaikan convey what your paper is about. Ya. Catchy, harus membuat difference tadi. Kalau faktor-faktor yang berhubungan sangat banyak, tapi kalau kita sedang mengatakan ya yang lebih penting dalam kepuasan pasien adalah soal empati dan responsiveness, orang yang merasa bahwa itu mewakili, kenapa saya nggak mau lagi ke rumah sakit itu karena saya merasa sama sekali tidak responsif, mereka kemudian tidak punya sense empati, maka itu membuat dia tertarik. Ya, ini try to include some of the keywords describing your study. Itu poinnya. Jadi kita mengatakan satisfaction tadi yang kuncinya, pelayanan gizi, peningkatan imunitas, misalnya poin-poin tadi, implementasi kebijakan pemerintah telah mengeluarkan regulasi. Itu title. Jelas dan informatif, mempresentasikan isi dan keluasan kajian, nggak boleh menyesatkan. Jangan menyebutkan sebagai mutu layanan rumah sakit di Indonesia, padahal hanya mengambil satu rumah sakit dan diranap saja, maka itu namanya overclaim, menyesatkan. Itu nggak boleh gitu. Tapi kalau kita melakukan analisisnya data sekunder dari SKI, dari data sampel BPJS, boleh. Menyatakan penting kajian dapat menarik perhatian. Tadi seperti tadi ya. Oke. Title, Science Fair is not a competition of who has the longest. Jadi nggak boleh panjang-panjang, banyak jargonize, ya. Terus kemudian yang lain-lain, tetapi sounding smart, those kind of title must just should be written simply, but at the same catchy and ya simple, sederhana, jelas, tidak overclaim, menjelaskan pula misalnya ini metodologinya seperti itu. Nah, ada 2 draft paper yang dikirimkan. 2 peserta hadir mengirimkan ini nitip kepada Bu Helen, tapi dengan catatan nggak mau dikasih tahu namanya katanya. Oke, jadi siapapun yang pengirim ini terima kasih dan kita akan memanfaatkan nanti dalam membahasnya. Teman-teman setiap saat kalau ada yang mau disampaikan boleh menuliskan ya, boleh menuliskan. Nah, self-editing introduction. Introduction tadi kayak tadi sudah, after introduction ini akan diberikan, jadi teman-teman bisa baca supaya kita bisa lain. History itu previous study, tentang pentingnya, gaps, mengapa ini penting, why we need to analyze this topic, why is this a problem, faktanya begini, datanya segini, evidence begini, harusnya as a standard, indikator mutu, nasional mutu kayak begini, sekarang masih seperti ini, harusnya targetnya Renstra kita sekian, tapi capaiannya sekian, itu kan menunjukkan gap, menunjukkan problem. Ya, literatur review dan sebagainya, referensinya harus ada, introduction seperti ini, biasanya masalah penelitian sebelumnya, apa yang belum digali dalam yang sebelumnya, apa yang belum ditemukan, mengapa kemudian ini penting, magnitude-nya, severity impact-nya, dan seterusnya. Ini pembahasan, saya cepatkan saja. Pertanyaan karena berturut-turut antara problem, perumusan masalah, ya, yang menjadi bagian dari gap-nya untuk di introduction, di background, akan menjadi pertanyaan penelitian nantinya yang harus visible. Ya, jadi kemudian kita nggak akan membuat tesis ini dengan mengatakan sesuatu yang sangat besar padahal tidak sesuai. Ya, ini potensinya. Siapa yang akan memanfaatkan, bagaimana dan seterusnya. Nah, contohnya ini lagi. Rumusan masalahnya, studi pendahuluan respon time untuk SC emergency pada Ponek Rumah Sakit Dr. Doris. Ya, dapatkan sekian menit di Januari, Februari 115 menit, Maret 104 menit. Hasilnya jauh dari standar ditetapkan Kemenkes, yaitu kurang dari 30 menit. Faktor yang dianggap sebagai kejadian non-value added, waste yang berpengaruh adalah ini. Ini kira-kira apa nih ngomong, kita akan mengatakan seperti apa, bagaimana dia sudah baik atau tidak menurut teman-teman sebagai sebuah pengantar introduction yang kemudian kenapa di atas saya tuliskan judulnya dan tujuan untuk mengatakan adalah sebuah koherensi yang diharuskan antara judul, pertanyaan penelitian bahkan, tujuan dan kemudian rumusan masalah. Kalau kita lagi bikin introduction ya di bab 1 kalau proposal kan ada background, lalu ada perumusan masalah, pertanyaan penelitian, lalu tujuan. Seringkali pertanyaan penelitian dan tujuan nggak selalu nyambung bahkan dengan rumusan masalah, ya dengan introduction atau dengan judul. Cara saya biasanya membolehkan mahasiswa saya untuk maju, kalau kemudian saya kopas lagi judulnya, tempelin di dekat rumusan masalah, tempelin di pertanyaan penelitian dan sebagainya, akan kelihatan. Jadi introduction adalah sesuatu yang akan diwakilkan dengan dengan gap kayak gini, pertanyaan penelitian kita adalah ini. Dengan demikian tujuannya adalah menjawab pertanyaan penelitian tersebut dan kemudian wajar kalau judulnya dengan demikian. Kira-kira ada komentar silahkan ya, kalau mau lihat komentar itu saya akan lebih banyak nanti tentang ininya nih. Jadi tujuan umumnya respon time, tindakan SC emergency pada dengan menggunakan pendekatan lead thinking. Analisis respon time. Nah, kalau nih teman-teman nih mau membuat dia menjadi lebih catchy dengan background kayak tadi, kira-kira kalau mau disubmit ke jurnal, kita mau ngubah judulnya apa? Apakah seperti judul tesis ini, respon time, tindakan SC emergency dengan pendekatan lead thinking atau apa?
kita harus tahu kalau ngomong lean thinking, kita adalah sebuah tahapan yang ngikutin value stream map. Lalu value stream map itu diidentifikasi yang mana yang value added, mana non value added. Begitu menyebut non value added adalah wasting. Ada berapa jenis wasting? Wasting yang banyak apa? Kita bahkan bisa menggantinya dengan men-stated wastingnya, gitu. Apa namanya, lamanya waktu tunggu dan over processing, sebagai kind of wasting yang berpengaruh dengan lamanya respon time, lambatnya misalnya gitu. Boleh dimunculkan seperti itu, instead of alih-alih cuma mengatakan analisis pelaksanaan lean thinking atau lean management gitu ya. Itu hal-hal yang silahkan ngulik lagi, jadi jangan persis dari judul rencana tesis kita. Apalagi kalau itu dimunculkannya sebelum tesis kita selesai, nanti ada soal auto plagiarism. Seperti tadi, ini contoh lainnya. Saya akan mau lihat lagi 2 contoh yang tadi aja. Ini metode. Describe method used in the study, quote several references. Kalau bilang case study harus pakai yin. Kalau kualitatif kita bisa pakai misalnya Creswell. Kalau gabung mix method, join matrix display-nya kasih lagi Creswell plus Kaplan misalnya, masukin ke situ. Ketika kita sedang mengatakan bahwa ini adalah kuantitatif, kemudian exploratory, sekuensial atau kongruent, kita pakai menurut siapa dan sebagainya. Ya, bagaimana menetapkan sampel, dari mana minimum sampelnya, pakai teorinya siapa, konsep siapa, itu dituliskan. Ya. Aspek etik nih saya merahin. Jangan pernah lupa di bagian method tuliskan bahwa respect terhadap aspek etik sehingga kita telah mendapatkan ethical clearance dikeluarkan oleh komite apa, nomor berapa dan sebagainya. Itu poin. Bahwa juga kita melakukan dengan informed consent. Itu bagian dari metode yang harus ada. Seperti itu, ini saya cepatkan metode tadi describe, kenapa dan sebagainya. Result adalah fact finding. Apa yang hendak kita cari? Ya, kita mengukur apa yang benar-benar kita ukur, how to measure things that we really to measure gitu ya. Kemudian memastikan measurable, dapatkan gambaran-gambaran measurementnya kayak apa, maka itu yang dimunculkan. Ya, apakah kuantitatif atau kualitatif, apakah respondennya seperti apa, apakah kemudian informannya seperti apa, pendekatannya purposif kah, atau pakai justru snowball sampling, atau kemudian FGD atau CDMG, Consensus Decision Making Group, itu kita bisa munculkan. Tabel dan grafik. Ya, bagaimana tadi setiap tabel harus ada title di bawahnya, ada legendnya, self-explanatory, ada persentase. Ya, jadi kalau presentasi atau number input unit, jangan terlalu panjang, maksimum 6 kolom, 12 row, dan seterusnya. Sample size itu poin-poin yang nanti kita akan lihat dari contoh ya. Tapi inilah sesuatu yang diskusinya apa yang kita peroleh, what we got ya, found-nya, fact finding-nya, kita tanyakan why we got what tadi, and how. Nah itu di discussion. Bisa dengan nanti menggalinya pakai C. C itu adalah confirm, konfirmasi. Jadi temuan ini sesuai dengan penelitian terdahulu, sesuai dengan kerangka, sesuai dengan konsep, itu sesuai, menjadi confirm. Tetapi kalau kemudian berbeda, kita mengkontraskan, kita mengcompare. Jadi boleh mengklarifikasi, boleh mengkontras pakai C. Confirm, clarification, compare, kemudian kontras, dan sebagainya. Gimana itu bisa digeneralisasi, bagaimana apa, dan sebagainya. Ya. Apa yang further research needed, ya, dan be honest on the study limitation. Harus disebut bahwa tidak akan bisa digenerasi karena ini berlaku dalam situasi dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang abstrak adalah tadi ini. Isinya kayak imrat, tapi dalam bentuk lebih singkat, karena dia seperti wajah dari tubuh tulisan. Tetap ada objektif, aims or goal, dari isu yang diadres, methods, result, conclusion, and also kalau mungkin tentunya rekomendasi. Keyword apa ini? Kayak bocor. Ya, 4 or 5 words, 4 sampai 6, 3 sampai 7, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Conclusion, quick summary, tidak mengulang hasil. Quick summary of most important finding. Jadi bukan jajarin lagi finding, tetapi most important after discussion. Ya, how the paper change, ya, punya implikasi apa. Give hint about the direction of the research should take. Seperti itu. Acknowledgement kepada siapa dan sebagainya. Nah, saya mau melihatkan ini. Mari kita kritisi punya teman kita ya. Saya mau munculkan yang ini dulu. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Prof. sudah, Oke. Prof. Ini sambil tadi kita ngomong abstrak, ngomong ini ya. Judul mau komen nggak? Barriers to evaluating training transfer and organizational outcomes using the Kirkpatrick model in healthcare training programs, a systematic literature review. Ada komen? Oke. Apa? Itu gambarannya ini kan hasil kira berapa? 112. Ada yang bocor? Kira-kira Mbak Ayuna, kalau hostnya kalau ada yang ini tolong di ini kan di mute. Ya, barriers dalam
to evaluating training. Ini and organizational outcome using ada model Kirkpatrick yang bisa dipakai untuk evaluasi pasca pelatihan. Model in healthcare training program, systematic literature review. Nah, gimana kita mengatakan dia sudah baikkah sebagai sebuah abstrak? Saya kasih warna-warni nih, saya pretend. Maksudnya apa? Ini buat ngitung. Bagian mana yang jadi introduction? Kan di abstrak juga pendekatannya sudah ada imrat, ada introduction atau background-nya, ada objektifnya atau goal-nya. Nah, itu bagian dari introduction. Jadi yang dalam disebut sebagai background introduction, ada gap-nya, ada tujuan dari studi, sampai tujuan studi itu introduction. Jadi saya tuliskan di sini yang merah. Dari the Kirkpatrick evaluation model is widely used, kemudian di study ini sampai di sini adalah, ya sampai segini, berapa baris nih? Mari kita hitung. 1, 3, 4 sebenarnya ya, 4 lebih sedikit, 4/3 atau 1/4 gitu ya, anggaplah 4. Kemudian dia adalah sebuah introduction, mulai dari background awal dan kemudian tujuan. Metodenya yang mana, teman-teman? These studies use a systematic literature review approach. Yang saya kasih warna beda. Berapa dia? Ada berapa dia? Berapa baris dia? Dua Cuma kalimat. Cuma 2 cara untuk mengatakan. Kan saya bilang proporsi dari tubuh tulisan itu harus proporsional. Gitu. Dan biasanya yang akan lebih banyak nantinya bagian mana gitu. Tetapi buat teman-teman sekalian, begitu menyebut systematic literature review, apalagi pakai kata systematic, itu seringkali menjadi harus meta-analisis dan sebagainya. Maka kita harus meyakinkan editor, meyakinkan reviewer bahwa this is so significant, ya sungguh-sungguh ketat dalam melakukan upaya literatur review dengan systematic approach gitu. Dengan demikian kita tidak cukup mengatakan a total of 20 jurnal artikel were reviewed to examine gitu. Kita akan mau menyebut apa? Kira-kira yang penting apa dimasukin di sini? Pertama, Prof, dia tidak mencantumkan Prisma guideline-nya. Dia akan kalau dia pakai Prisma, kan dia bisa pakai yang lainnya. Tapi melakukannya dengan pakai apa? Misalnya antara lain Prisma, good. Salah satunya itu. Tapi sebelum itu, apalagi teman-teman? Metode pencarian referensi, Prof, Bisa, beserta database-nya. kita pakai PubMed, pakai apa? Oke, apalagi? Boleh teman-teman yang lain menuliskan juga, silahkan. Boleh pakai apa? Perlu nggak tulis kriteria inklusi, kriteria eksklusi? Apakah papernya yang abstrak saja atau full paper yang berbahasa Inggris atau Indonesia saja? Kan gitu. Good, Mbak Heriati menulis kriteria inklusi misalnya ya. Dan sebagainya kita akan mengatakan, ya itu poinnya ada lagi. Artinya, yakinkan si editor bahwa ini beneran systematic literature review approach gitu. Dengan seperti apa kriteria, tahun berapa sampai tahun berapa, pakainya keywords mencarinya apa, or atau and, kan gitu ya, kan kita lagi mau membukakan pintu, itu yang pertama catatannya. Dengan demikian tidak cukup berimbang kalau cuma 2 baris, sementara kita habiskan banyak misalnya untuk biru, yang biru ini adalah result, gitu ya. Nah, kesimpulannya yang mana teman-teman? Kesimpulan, ada nggak kesimpulan di sini? Tidak ada, Prof. Karena saya sengaja memberi warna yang berbeda. Begitu menyebut evaluating these outcomes requires long-term monitoring, adequate resources, dan sebagainya. Ini adalah kesimpulan, atau masih apa misalnya? Apakah ini kesimpulan atau apa? Dicek dulu. Tapi kalau therefore, healthcare organization need more structure evaluation system, standardized, itu apa? Rekomendasi. Gitu ya, jadi kita akan lihat. Nah poinnya, kalau begitu kita mari lihat tujuan studinya apa? Di study, saya tambahin di sini ya. Tujuannya mau ngapain dia? Di study, identify dan mensintesis barrier untuk higher level Kirkpatrick evaluation in healthcare. Kenapa kita mengatakan ini? Kenapa harus mengidentifikasi dan mendeteksi barrier? Ada nggak informasi bahwa ada barrier kalau si Kirkpatrick model itu dipakai untuk healthcare? Ada nggak sebelumnya diantarkan nggak? Coba lihat kalimat pertama. Kirkpatrick evaluation model is widely used to assess. Bahkan digambarkannya positif, widely used to assess the effectiveness of healthcare melalui ini. Kan gitu ya, dia nggak mengatakan sesuatu yang negatifnya. Ketangkep ya teman-teman ya. Jadi baru mengatakan bagus-bagus aja. Gitu, bahwa tangkap. Jadi kita misalnya justru akan harus mengatakan bahwa misalnya Kirkpatrick evaluation model banyak dipakai misalnya untuk industri saja atau apa. Dan belum pernah ada evaluasi fit atau tidak untuk konteks healthcare. Tangkap nggak teman-teman? Jadi ada alasan why we need to identify and synthesis gitu. Jadi nggak boleh studi itu ujuk-ujuk kecuali di pengantar. Kecuali memang di awalinya abstraknya cuma 150 dan kita bisa langsung aims of this study begitu.
Ketangkep ya, teman-teman gitu ya. Ini lepas dari saya sangat apresiasi dan berterima kasih ada teman yang mau memunculkan, tapi ini sekaligus jadi mengatakan, oke, dengan demikian kita harus lihat berimbangkah antara result, kemudian menjawabkah kemudian apa yang menjadi jawaban yang di-identify dan di-standard barrier-nya apa saja. Di sini terjawab atau tidak misalnya ya. Ada barrier level evaluation include dan sebagainya. Level 4 evaluation is even more challenging because dan sebagainya. Apakah dia sedang menyebut sebagai barrier atau apa atau mengidentifikasi level. Oke, keywords. Ada komentar tentang keywords nggak teman-teman? Cocok nggak? Evaluation, Kirkpatrick model, systematic literature review, training. Ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4. Ada yang mau nambahin? Bariernya yang di atas itu Prof belum dimuncul. Punten Prof ke judulnya Prof punten. Sebenarnya justru nanti saya mau menyampaikan teman-teman, mari kita giniin ya untuk memunculkannya. Saya kopas. Healthcare training program. Oke. Teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Yang lain boleh nulis. Mau nambahin nggak keywords di sini? Karena seringkali bisa sampai 5, 6, ada yang sampai 7, 3 sampai 7 misalnya, anggaplah dia boleh sampai 6 atau boleh sampai 7. Mau nambahin apa teman-teman? Atau bahwa ternyata cuma boleh 5. Kalau cuma boleh 5, kira-kira ada yang penting yang belum masuk gitu, tapi karenanya atau misalnya cuma 4, apa yang akan dibuang dan ditambahkan sesuatu? Silakan, saya undang teman-teman. Yuk. Evaluation Nisa buang Prof, ganti dengan healthcare training programs. Oke, makasih Mbak Nisa, semangat sekali. Saya undang teman-teman selain Mbak Nisa. Ayo. Mbak Nisa lagi private sama saya nih. Ayo teman-teman, bagus sekali Mbak Nisa, terima kasih bersemangat. Ya Prof, lagi trauma Prof, mayor revisi nih Prof, katanya overclaim. Nggak apa-apa, overclaim ya. Padahal belum dapat ini materi dari Bu Tia sudah ngomong. Organizational outcome, oke, terima kasih Mas Arham nulis. Siapa lagi? Ayo. Kalau behavior change itu masuk nggak, Prof, sama organizational outcome juga? Oke, sama behavior change. Teman-teman, poinnya kan kita belum ngebaca detail ya, kita baru baca dari ini. Nah, kita akan perlu melihat karena di abstraknya memang belum ada penjelasan ininya. Tapi dari result sudah ada. To sustain professional competency, enhance service quality, and bolster patient safety, healthcare organization mostly rely on ongoing training initiative. Training is not just an administrative measure, tapi kemudian tapi organ must ensure the training program kemudian quantify gains in workplace behavior, organizational performance, and participant. Memang kalau kita lihat di sini, memang perlu lihat nih sambil ngelihat ya. Ini sudah ada prismanya, tapi di atas belum dituliskan. Ini sudah mengikuti tahap-tahapannya. Kemudian artikel yang reviewnya yang dibilang 20 juga sudah ada dengan sampel dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan lihat lagi. Jadi ini sebuah tahapannya sudah ada discussion-nya, evaluating healthcare training outcomes, berulang dikatakan training outcomes tadi ya, using ini sebagainya. Kemudian apalagi challenge in assessing behavior change barusan ya. Terima kasih sudah menulis organizational outcomes. Oke, itu belum muncul. Conclusion-nya seperti ini. Tadi, by addressing these barriers, the Kirkpatrick can be used not only as a training evaluation tool, but also as a strategic framework to improve workforce competence, patient safety, dan sebagainya. Dengan melihat barrier, Kirkpatrick bisa dipakai tidak untuk training evaluation, tapi sebagai, menurut teman-teman ada yang berdering nggak nih baca ini? Kan kita sedang mengevaluasi model Kirkpatrick untuk mengevaluasi training. Tapi kalau kemudian bariernya tadi adalah level 1, bariernya adalah misalnya behavior change dan sebagainya, apakah kemudian bisa kita sedang mengatakan akan bisa menjadi strategic framework to improve workforce competence, to improve patient safety, to improve, karena kan to improve-nya kan kita pakai ya, to improve service quality and even organizational performance. Terlalu jauh nggak sih kalau kita tahu bariernya 1, 2, 3, maka nggak cuma buat pakai evaluasi itu, evaluation tool, tapi bisa dipakai sebagai framework strategik untuk memperbaiki kompetensi pekerja, patient safety, bisa gitu nggak? Apa ini terlalu jauh, overclaim misalnya? Kalau mau kita gimana? Ada komen nggak tentang ini dulu sebelum nanti balik lagi ke keywords? Ada komen tentang ini nggak? Teman-teman merasa ada sesuatu yang apa iya ya kalau kita tahu barrier, terus kita kemudian akan bisa pakai sebagai framework strategik untuk improve. Improve means dari segini sampai segini perbaikannya kan gitu ya, atau jadi sebuah bukan seperti apa kira-kira apakah kemudian kita insert itu sebagai bagian dari apa namanya indikator nantinya dalam pelaksanaan yang baik, atau indikator dari performance-nya bahwa after training misalnya kemudian ini nanti artinya kita harus lihat mana yang output, mana yang outcome, mana yang impact gitu. Ketika kemudian after training tahu training bariernya, apakah dengan serta merta tadi to improve workforce dan sebagainya. Itu juga perlu hati-hati.
Ketangkep diskusi saya nggak? Maksudnya ini. Iya, Ada Prof. yang Mungkin itu tentang ini. hanya jadi salah satu pertimbangan aja ya, Prof, yang Hanya mendukung. menjadi bagian input untuk memperbaiki mekanisme data kelola agar nantinya dapat secara keseluruhan. Karena kan ada gini, kita pakai yang kayak gini nih. Ujung-ujungnya bariernya dia nggak bisa menilai organizational outcomes, assessing behavior change. Nah, jadi gitu akan lebih tajam digunakan misalnya adaptasi terhadap apa yang menjadi barrier akan membuat rumah sakit bisa mengubah indikator dalam penilaian sebuah training, evaluasi training yang mampu lebih tajam mengakses behavior change. Dan nantinya pada gilirannya ketika gitulah ada konteks tadi contribute, jangan kemudian to improve as a factor that contribute to misalnya effort gitu ya. Itu yang hati-hati untuk tidak mengatakan. Saya baru mendapatkan sedang major juga revision, sedang diingatkan untuk moderate, be moderate gitu. Jangan terlalu jangan menjanjikan sesuatu yang tidak. Oke, balik lagi ke keywords. Teman-teman, keywords tadi mau nambah apa? Misalnya nih, saya mau bilang saya cuma punya 4 nih, jurnal kita ini bilang cuma 4. Mana yang akan dihilangkan, teman-teman? Dan mana yang akan ditambah? Cuma 4. Kalau 4 kan 4. Apakah ini udah oke, 4? Nggak usah ditambah? Mungkin, Prof, kalau yang trainingnya dispesifikkan jadi healthcare training gitu, Prof. Oke, healthcare training. Ada lagi? Selain ditambah? Organizational outcome, Prof. Organizational outcome. Tadi Arham nulis juga dan sebagainya. Oke, ada lagi? Teman-teman sekalian, apa gunanya keywords? Buat apa keywords? Untuk membantu menemukan artikel yang kita tulis, Prof. Itu undangan kita kepada para pembaca. Seperti saya bilang, paper saya salah satunya dibaca sudah sampai 17.000 misalnya. Kalau buat karya ilmiah itu termasuk lumayan gitu ya, termasuk tinggi tuh karya ilmiah. Coba bandingkan dengan ini gitu ya. Dan dibaca tahun ke tahun. Antara lain boleh jadi karena title, abstrak, atau keywords-nya. Saya pun baru belajar. Saya dalam sebuah literatur yang dahulu saya baca, salah satu cara gampang adalah mengambil keywords itu ngambil dari judul. Sehingga kalau teman-teman lihat 4 di bawah tuh ngambil dari judul tuh. Coba kita lihat. Ini kan judulnya ini ya. Systematic Literature Review ngambil dari sini. Ya nggak? Oke. Terus apa lagi? Training ngambil dari sini. Kan gitu ya, 2. Terus apa lagi? Kirkpatrick Model ngambil dari sini. Yang ini nih. Oke. Ngambil. Terus evaluation juga. Evaluation kan sama ya. Oke. Jadi dia secara persis ngambil si keyword kita ini, ngambil dari si judul. Ada satu hal yang menarik, ada satu tambahan dalam proses saya mencoba berinteraksi dan justru ada jurnal-jurnal dari Q1 yang mengatakan kalau Anda memaksudkan keywords adalah sebagai undangan untuk orang lebih tertarik baca, untuk ada yang nangkep, untuk nyampe ke artikel kita, jangan ulangi kata yang sudah ada di title. Karena nggak usah dipakai lagi systematic literature review, orang ngeklik systematic literature review, dia tetap nyampe karena judul kita sudah mewakili itu. Kalau orang menulisnya Kirkpatrick Model, kalaupun kita tidak tuliskan di dalam keywords, dia sudah bisa sampai ke paper kita karena udah ada di judul. Tangkap ya teman-teman. Jadi gunakan justru yang belum di dalam judul. Gitu ya? Oke. Bisa ditangkap? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau kalau gitu, kalau nggak ada, saya sekali lagi satu lagi teman kita yang lain dan baru sudah itu kita diskusi ya, supaya kita bisa berlatih dengan baik. Baik, tapi terima kasih siapa yang telah menyiapkan, luar biasa. Sebagai sebuah tubuh tulisan, dia telah selesai, dia sudah bangun rumah, sudah ada kemudian ruang tamunya, sudah ada ruang tidurnya, tinggal kemudian kita lihat, oh ada yang sofanya harusnya letaknya nggak di dekat kamar mandi, misalnya, oh digeser, misalnya gitu ya. Tetapi selamat ya, dan saya kasih apresiasi untuk yang sudah bersedia menuliskan dan membuat menjadi sesuatu yang berharga untuk pembelajaran kita. Nah, saya sekarang mau yang satunya lagi nih. Saya mau satunya lagi. Oke. Kalau ada yang mau nanya, boleh ini ya, boleh buat yang tadi saya kasih hadiah dan ucapan terima kasih, kasih balon. Terima kasih sudah mengirimkan dan kasih jempol luar biasa ya, dan terus bergerak cepat untuk memperbaiki sehingga insya Allah siap untuk submit, siap untuk mereview dan insya Allah accepted dan juga publish gitu ya. Nah sekarang kita ngambil yang satunya lagi nih, yang satunya lagi dalam PDF sudah ada lagi. Share sebentar. Where is it? Mana ya? Bentar ya, masih ini.
Salah dia. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ini terima kasih bahkan sudah menyebutkan jurnal yang dituju adalah JEKI, Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia. Ya, judulnya Rasio Likuiditas Rumah Sakit dalam Ekosistem Jaminan Kesehatan. Apa yang disiapkan bahkan memperkenalkan kita kembali, mengingatkan kita bahwa setiap jurnal ya lazimnya memiliki outer guidelines. Outer guidelines itu tentang jumlah katanya, kalau kemudian abstraknya itu ada pakai terstruktur atau tidak terstruktur, terus kemudian template-nya yang bisa kita pakai tinggal kita isi mana, dan ini termasuk yang seperti itu. Nah, apa yang bisa kita komentari? Rasio likuiditas rumah sakit dalam ekosistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Ada komentar apa? Yang pertama dari judul. Kalau ini sekedar outline ya, JKN itu jangan dipisah misalnya ya, karena dia jaminan kesehatan. Jadi kita atur asesmennya sedemikian supaya bagaimana caranya si jaminan kesehatan dengan nasional itu tidak terpisah. Misalnya gitu. Itu soal layout, tapi bisa mempengaruhi. Yang berikutnya. Mana introduction-nya, background-nya, yang mana teman-teman? Baris berapa sampai berapa? Background atau introduction, baris berapa sampai berapa? 1 sampai 3, Prof. 1 sampai 3? Ada yang punya jawaban lain? 1 aja kayaknya, Prof. 1 aja. Oh, kalimat pertama, maksudnya yang 1 kalimat pertama ya, tapi saya nanyanya baris, pakai baris. Jadi barisnya berarti 3 baris. 3 baris. Ada yang punya pendapat lain? Sesungguhnya penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi dan sebagainya adalah bagian dari background. Karena background itu, ya memang saya sengaja buat agak berbeda warnanya dengan atas, tetapi sesungguhnya sampai tujuan dia adalah background. Jadi tujuan background atau introduction itu adalah mulai dari gap-nya, masalahnya sampai tujuan. Jadi berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Sampai 4 lah ya. 1, 2, 3, 4. Sampai pesan. Nah, resultnya metodenya yang mana teman-teman? Penelitian menggunakan pendekatan mixed method dengan desain Ada berapa baris coba kita Baris lihat? ke-5. Dari ke-5 sampai 1, 2, 3, 4, 5. Berapa baris dia? 6. 6. 6. Oke. Ketika JEKI itu saya lupa entah 150 atau berapa. Kalau kita punya cuma total barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan 16 itu harus didistribusikan, diallocate, ada introduction yang sudah termasuk tujuan, ada method, ada result, ada discussion, ada conclusion, dan bahkan misalnya rekomendasi, maka kita harus berbagi dengan adil gitu. Nah, kadang-kadang kita harus memang menyingkat, bagus sebenarnya menunjukkan metode kita kuat, tetapi kemudian perlu membuat kalimat yang sangat padat, misalnya tidak terlalu penting periode Januari hingga Desember misalnya. Bisa dengan mengatakan telah keuangan internal tahun 2000 periode 2025 saja misalnya. Ngurangin tuh Januari hingga Desember gitu. Kan ketangkap kan soalnya kalau tahun 2025 pasti dari Januari sampai Desember misalnya gitu. Supaya adil nggak habis oleh si metode. Ketangkap ya teman-teman ya. Itu cara kita memetani, oh harus cuma 150 nih, harus cuma 200. Nah, harus berimbangnya seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kita akan bisa melihat, saya sempat tuliskan beberapa komen. Ya, di sini misalnya oke, tadi ada komen lainnya. 6 baris metode itu kebanyakan untuk situasi ini, karena dengan demikian hasilnya yang mana teman-teman? Hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Ya, 4,5. Ada discussion nggak? Kadang-kadang ada hasil doang, nggak harus discussion. Tapi kemudian apakah ini sepenuhnya hasil? Lalu, apakah begitu teridentifikasi 10 dengan waktu mengatakan penelitian ini menawarkan pendekatan analisis requirement mengintegrasikan, dia apa nih? Dia ketika menawarkan, dia ngomong conclusion atau apa? Rekomendasi mungkin, Prof? Nah, gitu ya. Jadi perlu stated form jelas. Dengan demikian, kalau ini kita yakini sebagai rekomendasi, berarti terus saya bilang nih jangan rekomendasi ini. Lalu conclusion-nya di mana gitu. Ya, yang di mana conclusion-nya? Karena conclusion biasanya selalu yang diminta. Salah satu yang diminta. Saya akan tanya, conclusion yang mana gitu. Saya tanyakan di sini. Tangkap ya komentar saya di sebelah gitu.
Nah, sama dengan demikian kita akan bisa melihat bahwa ada yang harus di-adjust lagi. Keywords dengan pembelajaran tadi, keywords mau diganti apa, teman-teman? Keywords-nya diganti apa? Karena dia ngambil yang sama nih, rasio likuiditas sudah ngambil yang sama, gitu ya. JKN-nya sudah ngambil dari judul, gitu ya. Tapi ada yang beda. Mau diganti apa nih kalau kita hilangkan rasio likuiditas dan JKN karena udah ditanda, udah diampu gitu, ya, udah diambil, dipegang, dibopong oleh si judul. Kita mau ganti apa, teman-teman? Cash conversion cycle, Prof. Apapun itu, tapi artinya kita punya lagi tempat mengundang, ya, ngundang untuk lebih lebih orang masuk ke kita gitu ya, untuk ketemu juga sama paper kita gitu ya. Bisa cash conversion cycle, bisa kemudian apalagi risk Manajemen factor, resiko mungkin, Prof. ya tadi risk management atau risk factor, risk assessment, betul misalnya kan gitu ya. Karena itu jadi kita tidak memperkecil peluang kita untuk membuka jala agar banyak yang masuk karena kita sudah penuhi dengan hal yang sama, yaitu likuiditas sama jaminan gitu ya. Oke, kita turun sekarang ke bawah nih teman-teman. Ada hal teman-teman boleh perhatikan misalnya nanti soal yang bisa dirapikan, saya mencatat font size dan font type-nya ada yang nampak beda-beda. Ya, misalnya mungkinkah Times New Roman semua atau Arial harus apa? Adakah yang berbeda spasinya? Tolong dicek hal-hal seperti itu, benar-benar harus beda. Jadi saya sering mengatakan kalau kita ditolak, ya jangan selalu kaget, tapi jangan ditolak oleh hal yang cemen tanda petik, jangan oleh hal yang kita bisa span of control kita pastikan. Kalau soal substansi, persepsi, dianggap dan sebagainya itu hal lain. Tapi kalau hal-hal yang harusnya abstraknya cuma maksimum 200, kita 300 jadi ditolak, jangan sampai gitu, jangan sampai menolak karena tidak sesuai dengan outer guideline gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih ada hal yang bagus teman-teman misalnya dengan beda, lihat atas bawah spasinya beda kan ya? Ketangkap nggak atas bawah? Iya, Prof. Beda, Prof. Misalnya gitu ya, nanti tolong diperhatikan seperti ini, termasuk apakah ada batasan pakai Arial kah, apa kemudian apa Times New Roman kah dan sebagainya. Nah, ini beda lagi, bisa kelihatan ya karakteristiknya. Jadi kelihatan kayak kopas-kopasnya. Nah, nanti memang masih berproses. Terima kasih sudah tabelnya baik, karena tabel yang baik ada yang tidak ada di kiri dan kanan ada. Misalnya tabel. Sudah tabel masa kerja, dia tidak melampaui berapa kolom, tabelnya clear, tapi kemudian mungkin legend-nya kalau ada singkatan ditulis di bawahnya, atau apakah sudah cukup self-explanatory, misalnya gitu ya, sumber dan sebagainya. Kemudian ada yang bagus, dinamika data ini kita akan lihat ditulis dengan jelas, warna-warninya jelas, eksplisit, tinggal misalnya legend-nya ada nggak? Oh, ini di atas, ya, atau kemudian sudah cukupkah di sini pakai warna atau di sebagainya? Sudah self-explanatory atau tidak? Itu poinnya seperti itu. Dan kalau ini dibantu oleh berbagai aplikasi atau AI, kita akan memanfaatkannya, menuliskannya di Madlib. Ya, dalam dalam editing, dalam aligning dari kebahasaan atau dalam kemudian membuat grafik dan sebagainya, itu boleh kita pakai dan boleh dituliskan gitu ya. Itu bagian dari aspek estetik. Ini warna-warni yang jelas, clear ya. Paling kemudian kalau kita lihat misalnya nanti apakah sudah sama 3 huruf, depannya huruf besar apa enggak dalam bulan dan seterusnya ya. Ini sudah bagaimana data kuantitatif, data kualitatif itu bisa diperlihatkan sesuai dengan biasanya ada yang table diminta jadi suplemen di bawah atau appendix gitu ya, itu tergantung masing-masing nanti. Ya, ini saya kira beberapa sudah menyiapkan, memang di bawah belum selesai ya karena ini kesimpulan dan saran sama diskusi belum, penulis dapat menyampaikan ini baru dari sini. Ada komentar teman-teman? Itu kurang lebih, terima kasih satu orang berikutnya yang menyampaikan yang memberikan komentar, yang memberikan kesediaannya untuk yang bersedia memberikan papernya untuk kita pelajari bersama.